Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak berangkat? Baterai penuh. Ya. Jadi artinya kalian sehat semua ya, bisa berangkat ke sekolah. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk Mas Afan dipersilakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baca dulu siap. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, terima kasih kepada Mas Afan telah memimpin teman-temannya berdoa. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak diminta berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional. Baik Pak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Haknya proklamasi, saya berpegang untukmu. Pancasila canda rakyat ayo bersama, berikan ilmu satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sudah selesai, dipersilakan anak-anak berdiri. Baik anak-anak, sebelumnya apa yang ingin saya kepada kalian? Kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Belum. Di sini kita akan belajar mengenai energi yang terbarukan. Anak-anak tahu energi yang terbarukan, salah satu contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar? Belum. Mungkin anak-anak sudah sering melihat yang namanya sumber energi yang dapat diperbarui atau bisa menghasilkan dirinya sendiri. Salah satu contohnya itu seperti sinar matahari. Kalian pernah melihat sinar matahari? Apakah matahari itu akan habis? Salah satu contoh, salah satu karakter dari energi yang terbarukan itu tidak akan pernah habis, dan selalu ada. Seperti contoh lainnya itu air. Di sini pasti anak-anak sudah tahu. Sebelum berangkat kan kita mandi terlebih dahulu kan? Iya. Nah, itu kan kita menggunakan air. Nah, air itu memproduksi dirinya sendiri melalui proses yang dilalui yang kita sudah pelajari di matkul IPA seperti evaporasi, ionisasi, dan seperti itu. Pasti kalian masih ingat ya? Iya. Di sini Bapak ada video yang nantinya kalian simak. Nah, kembali lagi, Bapak mengajarkan kalian terkait energi yang terbarukan itu supaya kalian itu bisa mengetahui apa saja sih contoh-contohnya sumber daya yang bisa diperbarui atau energi yang terbarui, serta kalian bisa memanfaatkan alat untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Seperti apa? Itu tujuan kalian mempelajari materi terkait energi yang terbarui. Di sini ada video bisa kalian simak. Saya mulai ya. Baiklah. Energi terbarukan beserta contohnya. Kedua juga sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam. Dan sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih dan tidak Nah, jadi perbedaan sumber energi yang terbarui dan yang tidak terbarui itu salah satu yang paling terlihat itu dalam pemakaiannya. Ketika kita memanfaatkan seperti matahari kan kita tidak menciptakan adanya polusi. Contohnya itu panel surya. Kalian pernah melihat panel surya? Pernah. Atau keluarga kalian yang sudah menggunakan panel surya itu kan tidak mencemari lingkungan ya? Iya. Itu salah satu perbedaan antara energi yang terbarui dan energi yang tidak terbarui. polusi udara seperti energi terbarukan. Supaya bisa semakin memahaminya, kita cari tahu contoh sumber energi terbarukan yuk. Berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air bisa dimanfaatkan
energi karena sifat gravitasinya. Jadi itu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Cahaya matahari. Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energy dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin jadi energi gerak dan kemudian jadi energi listrik. Jenis energi ini hampir bisa dilakukan di seluruh dunia karena angin ada di seluruh dunia. Panas bumi. Jenis energi yang Sekarang Bapak mau tanya kepada anak-anak, apa perbedaan energi terbarukan dan yang tidak terbarukan? Ada yang tahu? Salah satu cirinya itu apa? Kalau jika sumber daya terbarukan itu manfaatnya apa, dan sumber daya yang tidak terbarukan itu apa? Yang tadi seperti polusi, masih ingat anak-anak? Masih. Jika sumber daya terbarukan itu menghasilkan polusi atau tidak? Tidak. Nah, itu salah satu manfaat dari pemanfaatan sumber energi yang terbarukan. Sudah paham anak-anak? Sudah. Jika anak sudah paham di sini, Bapak akan memberikan KPD dan anak-anak diminta untuk membuat 4 kelompok. Ini akan diskusikan tanya jawaban dan KPD yang Bapak berikan. Nah, cara mengerjakannya adalah di sini kan kalian diminta untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah atau rumahmu. Sumber energi apa sih yang ada, terutama yang terbarukan ya. Jadi ada soal yang pertama, sebutkan minimal 3 contoh energi terbarukan yang ada yang ditemukan di lingkungan sekitar kalian. Mana? Yang kedua, jelaskan bagaimana energi tersebut dimanfaatkan oleh manusia dan lingkungan sehari-hari. Nah, ini itu terkait dengan apa salah contohnya dia. Maka dari itu memanfaatkan menggunakan alat apa dan untuk apa seperti itu ya. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, ini ada juga contoh alat penggunaan energi yang terbarukan. Di sini anak tahu itu apa? Ini nanti anak-anak bisa gambar, anak bisa menjelaskan fungsi dan cara kerja alat tersebut dalam memanfaatkan energi yang terbarukan. Gitu ya. Mungkin itu pada cara menjawabnya dipersilakan apa ini. Baik, Pak. Jika dia masih sangat kesulitan atau ada soal yang susah bisa ditanyakan kepada Bapak ya. Baik, Pak. Waktunya sudah selesai anak-anak. Baik, Pak. Mungkin anak-anak juga sudah bisa merasakan ya. Dulu kelompok perwakilan kelompok 1 dipersilakan membacakan jawabannya. Mas Angga boleh. Baik, yang pertama sebutkan minimal 3 contoh sumber energi terbarukan yang temukan di lingkungan sekitar. Yang pertama ada energi air, lalu yang kedua ada angin, lalu yang ketiga ada matahari. Lalu soal yang kedua, jelaskan bagaimana energi tersebut dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi air untuk pembangkit listrik, lalu yang kedua energi air untuk energi angin untuk menggerakkan kincir angin, lalu yang ketiga matahari untuk mengeringkan pakaian. Lalu selanjutnya, jelaskan fungsi dan cara kerja alat tersebut dalam memanfaatkan energi terbarukan. Yang pertama, panel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lalu yang kedua, kincir air untuk menghantarkan listrik. Lalu yang ketiga, kincir angin memanfaatkan tiupan angin untuk menghentikan listrik, untuk menghasilkan listrik. Bagaimana jawabannya anak-anak? Apakah ada yang berbeda? Artinya sudah bisa atau sudah tahu mengenai energi yang terbarukan.
Boleh saya dudukkan ya. Boleh Pak. Jelasin Pak. Ini Pak, silakan. Oh iya Pak. Bagaimana kalian sudah melaksanakan KPT tadi susah atau gampang? Ada yang sudah. Banyak banget Pak. Kalian lebih paham, jadi saya bikin rumah yang susah dan gampang. Saya tanya ke anak-anak kembali perbedaan ciri pemanfaatan yang diperlukan dan tidak diperlukan itu apa? Tidak memasukkan polusi. Ya benar sekali, bagaimana ada yang tahu lagi? Dan kalau yang terbarukan itu tidak bisa habis. Nah benar sekali. Didapatkan. Tapi bisa memperbarui atau apa ya, menciptakan diri sendiri loh. Ya. 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 Baik, karena kami sudah mengerjakan lumayan jika masalah tadi. Kita breaking terlebih dahulu ya. Kita menyanyikanlah yang dari Mama Mansur. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu yang ke atas mencapai bintang. Jangan lupa, jangan lupa. Ayo semua suka. Nyanyi bareng-bareng ya anak. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas bergapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan berikan berenang, burung yang rapi siap belajar. Tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, memberikan di atas sorga. Ya, anak apa ya depan bapak? Bagaimana anak belajar mengenai energi terbarukan? Bagaimana? Apa ada yang masih kesulitan? Nah, di sini Bapak ada soal evaluasi. Ini gitu ya. Baik, Digunakan untuk Bapak mengetahui seberapa fungsi kalian individunya, bahwa kalian itu sudah memahami apa yang telah Bapak sampaikan tadi. baik. Ini semuanya sedikit kok, pasti mudah-mudah. Ya. Yang sudah bisa di kompor ya. Ini pada cepat-cepat jalan sini ya. Soalnya ada berapa anak? Itu buat memastikan kalian sudah paham tidak. Dikarenakan anak-anak juga sudah begitu paham ya terkait dengan sumber energi yang terbarukan, anak-anak pasti selalu melihat energi terbarukan setiap hari. Mungkin anak sebelum berhasil ini melihat itu hanya sekedar air itu air, matahari itu hanya matahari. Ya sebetulnya itu juga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan Hewan tumbuhan. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Mas Afan, silakan memimpin teman-temannya berdoa. Nah, dulunya berdoa. Berdoa itu sudah. Baik, terima kasih kepada Mas Afan yang telah memimpin masalah doa. Baik, mungkin itu saja dari Bapak terkait materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan
Bapak memberikan atau mengucapkan hal yang kurang mengenakan pada anak, atau minta maaf ya. Iya, Pak. Baik, Bapak cukupkan dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.